Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat, sunnah, empiris, holistik, aplikatif dan terpadu. Saya Trihari Fajaryadi, salah satu penggiat Tibun Nabawi dan pengajar bekam sehat. Salah satu kontraindikasi bekam relatif yang disampaikan dalam buku merah PBI adalah orang yang memiliki tekanan darah tinggi, utamanya adalah hipertensi maligna. Ukuran tensinya di atas 180 ke atas sistoliknya, seperti itu. Kenapa sih nggak boleh dibekam? Itu pertanyaannya sebelum kita bicara bagaimana cara membekamnya. Yang pertama, kita tahu bahwa hampir 95% itu yang namanya hipertensi tidak diketahui penyebabnya secara pasti. Tapi 5% gara-gara pembuluh darahnya menyempit, detak jantungnya lebih cepat, atau organ ginjalnya bermasalah mengeluarkan cairan di dalam tubuhnya. Seperti itu. Nah, ketika Anda membekam, sudah bisa dipastikan walaupun di kop kering saja, itu kinerja jantung kerjanya jadi lebih cepat. Sehingga kalau tensinya 180, Anda bekam, itu yang pertama. Tarikan kop itu dengan tarikan sedang, apalagi langsung 14 titik begitu ya, kinerja jantung akan lebih cepat dari sebelumnya. Kira-kira tensinya naik nggak? Naik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya yang bersangkutan baru pertama kali dibekam, kemudian nanya bekam sakit nggak ya gitu, berarti ada rasa takut di sana. Ketika ada rasa takut di sana, maka akan keluar hormon kortisol. Salah satu efek keluarnya hormon kortisol tadi adalah menyempitnya pembuluh darah. Sudah jantungnya kerjanya jadi lebih cepat, pembuluh darahnya menyempit. Tensi yang tadi 180 naik nggak? Naik lagi. Nah, ketika kenaikan tensi tadi, yang tadinya 180 tadi, bisa jadi 230. Nah, dikhawatirkan pembuluh darah tidak mampu mengatasi tekanan yang 230 tadi. Apa yang terjadi? Pecah. Kalau pecahnya di kaki nggak apa-apa, pecahnya di kepala, stroke dia. Sehingga orang yang hipertensi maligna dibekam, dikhawatirkan makin memburu, bukan tambah enteng. Seperti itu. Oleh karenanya, bagaimana sih cara membekam orang yang hipertensi maligna? Yang pertama, sampaikan dulu mekanisme kerja bekam. Yakinkan bahwa bekam ini adalah sebuah terapi ibadah sunnah, terapi sunnah yang pernah dikerjakan Rasulullah. Jadi lakukan ini sebagai bentuk kecintaan dia kepada Rasulullah. Maka akan hadir hormon cinta, akan hadir hormon endorfin. Itu ketika ngomong kayak gitu pembuluh darahnya melebar. Yang tadinya dia takut, kemudian dia ikhlas, kemudian dia mencoba untuk membekam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Itu pembuluh darahnya melebar sebelum dibekam. Baru kemudian lakukan relaksasi sebelum pembekaman. Kenapa dilakukan relaksasi sebelum pembekaman? Boleh dipijat, boleh pakai kop kering begitu, kemudian diluncurkan macam kayak dipijat itu akan menstimulasi endorfin keluar lebih banyak. Melebar nggak pembuluh darahnya? Melebar karena efek dari endorfin keluar itu terjadi dilatasi pembuluh darah. Tuh, dari 180 belum dibekam dilakukan relaksasi, turun dia. Nah, baru kemudian dibekam. Nah, saya sarankan bekamnya nggak boleh langsung banyak titik. Maksimal 5 titik dulu, paling bagus 3 titik dulu, selesai baru tambah lagi, tapi nggak boleh lebih dari 125 cc darah yang keluar. Nah, kebayang ketika Anda bekam tuh di titik yang 3 titik itu, lakukan fokus pada pengeluaran nitrit oksid. NO ini kita tahu akan terproduksi di pembuluh darah apa yang seperti apa yang kita buat stres, yang kita lukai. Maka tekniknya perlukaannya banyak. Dengan jarum bekam tentunya, jangan pakai bisturi, karena saya khawatir kalau pakai bisturi, kalau banyak terjadi pengulangan, tambah dalam dia, nggak kena pembuluh darah kapiler nantinya. Gitu, karena ketika nitrit oksid keluar, yang pertama terjadi pelebaran pembuluh darah dan peningkatan laju peredaran darah. Yang kedua, terjadi relaksasi otot-otot polos di seluruh organ tubuh. Tuh kerennya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam. Bekamnya bekam sehat.